Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Saat ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Sebagai langkah awal, mengingat kembali saat kalian kelas 10, kalian belajar untuk memindahkan satu benda dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, maka dibutuhkan apa? Gaya, ya. Jadi dibutuhkan gaya. Jadi gaya dibutuhkan untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, bagaimana pada gerak melingkar? Apakah kalau kita mau memutar sesuatu benda, apakah kita juga memerlukan gaya? Mari kita praktekkan. Ya, kita buat simulasi. Jadi engsel ini adalah sebagian dari gerak melingkar. Mari kita semua lakukan. Saat kita mau memutar engsel ini, maka diperlukan gaya. Nah, namun ketika gaya itu kita ubah jarak dari porosnya, semakin dekat dengan poros, maka gaya yang diperlukan semakin besar. Bahkan ketika kita memutar pada poros sebesar apapun gaya yang dikerjakan, maka gaya itu menjadi tidak efektif sama sekali atau tidak bisa memutar engsel ini. Maka dalam gerak melingkar tidak hanya gaya saja yang berpengaruh, namun jarak dari engsel. Nah, keterkaitan antara gaya dengan jarak dengan porosnya itu ada istilah torsi atau momen gaya. Nah, kita belajar ini dulu. Torsi atau momen gaya. Diberi lambang tol, ya, seperti huruf T. Nah, torsi ini merupakan keefektifan sebuah gaya yang bekerja pada gerak melingkar. Jadi kalau dalam gerak lurus itu hanya diperlukan gaya saja, namun dalam gerak melingkar ada nilai keefektifan gaya di situ. Tapi dengan torsi. Nah, kita gambarkan tadi, misalkan dari contoh tadi, ini ada sebuah batang, kita putar dengan poros tertentu, itu yang satu, kita beri gaya sebesar F, di mana gaya dengan poros misalkan memiliki jarak L yang memiliki sudut theta misalkan. Kita ambil tegak lurus, tegak lurusnya misalkan ini X, maka di mana nilai X sama dengan L sin theta, maka torsi sama dengan F kali L sin theta atau nilai tegak lurus dari gaya itu bekerja, di mana F adalah gaya, L sin theta ini adalah nilai tegak lurus gaya itu bekerja pada titik gaya itu bekerja sampai ke poros. Jadi satuan dari torsi itu apa? Satuan dari torsi kalau kita turunkan, satuan dari F adalah Newton, satuan dari L adalah meter. Jadi satuan dari torsi adalah Newton meter. Oke. Nah, misal pada batang terdapat beberapa sebuah batang yang akan kita putar, pada benda atau batang misalkan akan kita putar, terdapat beberapa gaya. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Misal ini pada batang ada sebuah batang, panjangnya misalkan X, kemudian pada batang itu kita beri poros di sini, poros putar.
kemudian di batang ada beberapa gaya yang bekerja. Misal ada gaya F1 dengan jarak adalah X1. Di sini ada gaya F2 yang memiliki jarak X2 dari poros. Nah, kalau ada beberapa gaya seperti ini, mari kita asumsikan, andaikan ini sebuah batang, kemudian di porosnya dari tengah, gaya F1 akan menyebabkan arah putar batang searah jarum jam, jadi akan cenderung membuat batang ini berputar searah jarum jam. Sedangkan F2 akan mendorong benda atau batang untuk berputar berlawanan jarum jam. Kita lihat arahnya berlawanan, maka salah satu kasih perjanjian, salah satu positif, yang satunya lagi negatif. Ya. Perjanjian itu bisa dibolak-balik. Misal yang searah jarum jam kita mau kasih tanda positif, maka yang berlawanan jarum jam kita kasih tanda negatif. Nah, torsi totalnya bagaimana? Torsi totalnya tinggal dijumlahkan secara aljabar biasa, yaitu torsi 1 dikurangi torsi 2, karena torsi 2 berlawanan negatif atau berlawanan jarum jam. Nah, torsi 1 berarti F1 kali jarak tegak lurus, sebenarnya ini gayanya sudah tegak lurus dengan poros, kali X1 dikurangi F2 kali X2. Jadi seperti itu anak-anak cara mengerjakannya. Nah, untuk latihan soalnya nanti bisa dilihat di file yang saya kirimkan. Kemudian jangan lupa latihannya dikerjakan agar kalian lebih memahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung chat di e-learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.